Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Alhamdulillah, kita sekarang masuk di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang mulia, bulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian 10 malam di bulan Ramadan dan 10 malam di awal bulan Zulhijjah. 10 malam di akhir bulan Ramadan dan 10 malam di awal bulan Zulhijjah. Ini malam-malam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walayalin ashr, kata Allah Subhanahu wa taala, demi malam yang 10. Ya, ini yang dimaksud. Kalau di malam 10 malam akhir di bulan Ramadan, ada satu malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Kalau di 10 malam di awal bulan Zulhijjah, setiap malamnya istimewa. Setiap malamnya istimewa. Mari kita memperbanyak beribadah, memperbanyak zikir, memperbanyak puasa sunnah di siang harinya. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan hidup, bisa melakukan ibadah-ibadah di malam-malam istimewa ini, di bulan yang istimewa ini. Apalagi pada tanggal 9 Zulhijjah, tepatnya pada waktu jamaah haji wukuf di Padang Arafah, kita berpuasa sunnah. Pahalanya insya Allah bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini besar sekali, fadilahnya besar sekali. Jangan sampai kita sepelehkan. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Pada waktu jamaah haji wukuf di Arafah, kita berpuasa. Ini penting sekali, ini puncaknya. Dan kita banyak-banyak melakukan ibadah, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak melakukan kebaikan-kebaikan di bulan ini. Dan di bulan-bulan yang lain juga kita beribadah ini karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bulan-bulan tertentu. Cuman Allah memberi keistimewaan pada bulan-bulan tertentu ini, yang mana kita harus berusaha mengejarnya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tanggal 10-nya ada ibadah yang sangat besar, yaitu ibadah Idul Adha, kurban. Ini kita teringat dengan peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail. Dari kisah-kisah ini kita lihat, kisah ini sangat luar biasa. Kisah ini menunjukkan kesolehan seorang ayah dan kesolehan seorang anak. Anak yang soleh, anak yang bersangka baik kepada bapaknya. Walaupun perintah bapaknya ini kelihatannya menyakitkan, kelihatannya menyedihkan, kelihatannya sepertinya perbuatan ini perbuatan yang sangat salah. Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, anaknya taat. Ini anak yang soleh. Dia taat. Dia selalu bersangka baik kepada orang tuanya, kepada bapaknya. Juga demikian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kerjakan. Tidak pakai menolak, tidak pakai menolak dengan akalnya. Dia kerjakan. Dia percaya bahwa perintah Allah ini pasti menyenangkan. Dia percaya kalau perintah Allah ini pasti membahagiakan. Kalau kita taat kepada perintah Allah,
kita pasti bahagia. Insya Allah kita pasti senang, kita pasti selamat. Allah tidak mungkin menghancurkan kita. Allah tidak mungkin mau menyengsarakan kita. Kita harus bersangka baik. Ini Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintah menyembelih anaknya Ismail, dia tetap bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia senang, dia kerjakan perintah ini, dan akhirnya diganti oleh Allah dengan domba yang besar yang membahagiakan dirinya. Akhirnya Ismail diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala domba yang besar. Di sini adalah ujian, sampai di mana cinta kita. Cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah, sampai di mana cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya. Di sini kita diuji oleh Allah, sampai di mana kita cinta kepada harta kita cinta kepada sapi kita cinta kepada binatang ternak kita, sampai di mana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian. Sampai di mana? Sampai di mana kita berani berbuat karena Allah Subhanahu wa taala? Sampai di mana? Ini diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberikan ujian ini untuk menyenangkan, untuk membahagiakan. Dan ini kalau dikerjakan perintah-perintah Allah ini membahagiakan tetangganya, membahagiakan keluarganya. Semua perintah-perintah Allah ini kalau dikerjakan pasti menyenangkan, pasti membahagiakan. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dia taati, dia kerjakan. Juga demikian anaknya Ismail, dia bersangka baik kepada ayahnya. Dia tidak mau menolak perintah ayahnya, karena dia percaya ayahnya pasti sayang kepada dia, ayahnya pasti cinta kepada dia. Makanya ayahnya taat mengerjakan perintah Allah, walaupun perintah Allah itu sepertinya menyedihkan, sepertinya menyakitkan, sepertinya membuat susah. Tapi perintah Allah itu membuat kita senang, membuat kita bahagia, membuat kita hidup tenang, tentram, kalau kita kerjakan benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah aku turunkan sesuatu yang baik bagi kalian, bagimu. Fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat dan berkorbanlah engkau. Inna sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya musuh-musuhmu mereka akan musnah. Jadi kita kalau mengerjakan perintah Allah, kita taati firman Allah, kita hidup akan bahagia insyaallah. Jangan takut harta kita berkurang, jangan takut sapi kita berkurang, jangan takut ternak kita berkurang. Kita lebih senang berkurang, yang penting kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, daripada banyak tapi kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sekejap, kalau Allah mau ngambil, dikasih wabah sebentar habis, mau dikasih penyakit sebentar habis. Ini kesempatan di Idul Adha ini bagi kita yang masih diberi kesempatan hidup, masih bisa beribadah korban, mari kita laksanakan. Tahun-tahun depan belum tentu kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini kita masih diberi kesempatan hidup, jangan sampai kita lalaikan, jangan sampai kita tinggalkan. Ini perintah Allah sangat luar biasa, fadilahnya sangat besar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita buktikan, tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada harta kita, daripada binatang-binatang ternak kita, daripada kekayaan kita. Kita berkorban, usahakan betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha ini yang betul-betul ditujukan
hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala kita berbuat ini. Ini amalan yang dikerjakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam terlalu tinggi. Anaknya sendiri yang disuruh menyembelih. Kita ini diberi ajaran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya domba atau sapi atau unta. Kita hanya diberi yang ringan-ringan. Jangan sampai kita lalaikan. Mari kita berusaha betul-betul untuk berkurban di Idul Adha ini. Jangan sampai kita lalaikan. Mari kita berusaha betul-betul untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini kalau jauh dari Allah Subhanahu wa taala, hidup tidak bisa bahagia, hidup tidak bisa tenang, hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam kesedihan. Kalau kita tidak mau tunduk aturannya Allah, kalau kita tidak mau taat aturan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma ini, aturan-aturan Allah yang lainnya. Misalnya kita disuruh sholat, jangan sampai kita malas, jangan sampai kita lalai. Perintah-perintah Allah banyak. Kalau kita kerjakan semuanya, kita sendiri yang bahagia, kita sendiri yang untung. Hati kita akan merasa tenang, tentram, aman kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Usahakan kita perbanyak puasa sunnah. Puasa sunnah ini membersihkan diri, membersihkan hati, membersihkan dosa-dosa kita. Apalagi di 10 bulan Zulhijjah ini, apalagi di puncaknya tanggal 9 Zulhijjah, waktu wukuf di Arafah. Ini luar biasa, fadilahnya besar. Waktu jamaah haji wukuf di padang Arafah. Insya Allah kita diikutkan dengan doa-doa mereka. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad